kita memberi program makan bergizi, ada yang menentang, ada yang nyinyir. Dan yang nyinyir kagetnya tuh ya ada yang profesor nyinyir gitu. Tapi nggak apa-apalah, ya kan? Biar nanti profesor belajar dari Ustadz Adi Hidayat gitu. Kita buktikan bangsa Indonesia sekarang menjadi bangsa bukan bangsa yang minta-minta, tapi bangsa yang bisa membantu dan memberi bangsa lain. Ini sesuatu yang membahagiakan saya, bahwa pada saat saya diberi kepercayaan menjadi presiden di tengah dunia penuh pergolakan, konflik, perang fisik, perang dagang, rivalitas, perpecahan. Indonesia aman, Indonesia sejuk, Indonesia bersatu. Saya bahagia hari ini ada seorang ulama, ada seorang ustadz yang visioner, pemikirannya luar biasa, yang terutama adalah ulama, pemimpin Islam, tapi yang wawasannya Pancasila, yang mengajak semua umat yang berbeda agama, semua umat walaupun berbeda agama dianggap keluarga sendiri, dianggap saudara sendiri. Inilah Indonesia, inilah Indonesia yang kita cintai, inilah Indonesia yang terus akan bangun, terus akan bangkit menjadi negara yang aman, yang damai, yang kuat. Saudara-saudara sekalian, apa yang dirintis oleh Ustadz Adi Hidayat dan tokoh-tokoh seperti Saudara Iwan Setiawan, Ikhlas, ya, kawan saya lama ini beliau. Ini membahagiakan. Jadi inovasi, improvisasi, riset, teknologi, ini yang akan membawa Indonesia menjadi negara yang berhasil. Dan apa yang dirintis di sini menjadi contoh, dan saya percaya banyak yang seperti ini yang mungkin perlu kita beri kesempatan untuk berkembang dan tumbuh. Dari saya terima kasih ada tokoh-tokoh seperti Ustadz Adi Hidayat ini. Kita bisa bayangkan sebentar lagi seluruh Indonesia semangat, setiap keluarga, setiap masyarakat bisa ikut serta dalam kebangkitan bangsa Indonesia. Kebangkitan suatu bangsa dimulai dari satuan yang terkecil. Kita ingin Indonesia swasembada pangan. Artinya setiap provinsi harus swasembada. Setiap provinsi swasembada artinya setiap kabupaten harus swasembada. Setiap kabupaten swasembada artinya setiap kecamatan harus swasembada. Kalau kecamatan swasembada artinya setiap desa harus swasembada. Saudara-saudara sekalian,
Kita melihat tanah yang katanya tidak mungkin ditanam menjadi hijau. Kita melihat rawa yang tadi tempat buaya menjadi sawah berproduksi. Kita nanti akan melihat daerah-daerah yang selama ini katanya tandus, kita akan robah, kita akan melihat, kita akan bikin hijau, kita akan bikin makmur. Di mana tidak ada air, kita akan usahakan ada air. Sekarang kita sudah punya benih-benih gandum bisa ditanam di Indonesia. Kedelai bisa ditanam dengan produktivitas tinggi di Indonesia. Hortikultura, semua tanaman ini adalah sumber kehidupan. Bagaimana di kota-kota? Di kota-kota, di pinggir, kita akan bikin lahan-lahan vertikal seperti ini, tapi bisa bertingkat-tingkat. Mungkin 1 hektar, kalau kita bangun 10 tingkat menjadi 10 hektar. Dengan sistem pengairan, dengan energi, dengan tenaga panel surya. Jadi kita, masa depan kita gemilang. Terima kasih Pak Ustadz, hari ini kelihatan Indonesia sangat cerah. Dan kita bersyukur kepada Yang Maha Kuasa atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Yang Maha Kuasa telah memberi sangat banyak kepada bangsa kita. Sekarang kita butuh putra-putri bangsa yang pandai mengolah apa yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa. Tidak menyerah, rawa dibikin produktif, lahan kering, lahan susah dijadikan tempat riset. Ini akan berkembang, anak-anak kita akan sehat. Kita memberi program makan bergizi, ada yang menentang, ada yang nyinyir. Dan yang nyinyir, kagetnya tuh ya ada yang profesor nyinyir gitu. Tapi nggak apa-apalah, ya kan? Biar nanti profesor belajar dari Ustadz Adi Hidayat gitu. Jangan-jangan dia profesornya di ruangan, nggak tahu belajarnya apa, tapi di ruangan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.